Mas Bro, Mbak Bro, di samping saya ini Ibu Husna Hunaina. Namanya kayak wong Pakistan gitu loh. Padahal wong Sidoarjo ya. Nah, ini ada masalah. Awalnya Mbak Husna ini melakukan penggelapan di kampung ya, uang PKK. Kampungnya apa itu, Mbak? Pondok Jati. Kampung Pondok Jati. Tetapi atas kesalahan dari Mbak Husna sudah dilakukan penahanan ya. Sudah dihukum 2 tahun ya. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah dijalani sampai selesai. Iya. Nah, tetapi yang menjadi masalah, hutang PKK 78 juta, terus ada hutang lagi di namanya Khairul Zaki ya, itu 20 juta. Tiba-tiba pada saat di lapas Sidoarjo ini ya, Iya. sampean diminta untuk membuat kuasa jual. Iya. Ini ya. Iya. Tujuannya omai sampean didol untuk nutupi hutang-hutang itu. Iya. Tiba-tiba tanpa persetujuan suami, Iya. sampean tanda tangan. Iya. Yes. Sertifikat diambillah di bank itu. Iya. Sakjane iku dijoko atau hanya Menjual. dikasih DP. Sertifikatnya. Orang Bank BRI ini pernah datang ke lapas Iya, apa enggak? pernah datang. Apa yang disampaikan orang bank? Pak Adam bilang bahwa Siapa namanya? Pak Adam, Adam, kepala BRI ini. kepala unit. Kepala unit BRI ya. Oke, terus? Rumah ibu sudah dibayar lunas sama atas nama Jaki. Oke, Tapi atas nama surat Zaki. ibu bakal aman. Bapak Hendra suruh ambil ke Bapak Hendra suami sampean Iya, disuruh suruh ambil ambil ke bank. sedangkan saya enggak punya nomor telepon suami saya. Apakah pada saat itu ada Zaki juga? Enggak ada. Sampean hanya ketemu Iya, orang bank. iya. Apakah Zaki pada saat Sekali aja. membuat surat kuasa ini sampai di bawah tekanan di dalam penjara ini? Iya. Karena Apa? kepingin cepat lunas. Oh, bukan tekanan. Ya intinya sampean nggak diancam di situ. Enggak. Tidak ditempeleng. Enggak. Ya, cuman sampean pengen masalahnya cepat Iya, selesai. iya, Ya sudah, buatlah tanda tangan ini. Iya. Meskipun tidak ada persetujuan dari Iya, suami ya. Iya. Oke, terus akhirnya sampean bebas. Bebas. Rumah sampean sudah dibawa si Zaki atau siapa? Waktu itu kan anak saya juga nggak boleh masuk, jadi kita nggak bisa masuk ke rumah. Sejak kapan tidak boleh masuk ke rumah Mulai sampean? saya masuk lapas. Oh, sebelum Anak saya- ada surat kuasa ini? Belum ada. Oh, jadi kayak kesannya sampean sudah diusir dari kampung situ Iya. ya? Anak saya masuk ke rumah, minta kunci aja di Bu Juwarlip, kunci rumah saya. Cerita ini cerita yang benar ya. Saya kan tidak kenal sampean. Iya, Intinya utang di PKK 78 juta. Iya. Hutang di Zaki 20 Iya. juta. Hutang di bank sisa cicilan Iya. 50 juta. Iya. Dan 50 juta sudah dibayar. Sudah sama Jaki. Oke, apakah dengan pembeli sekarang ini Iya. siapa? Orang jauh, orang dekat, Depan rumah. depan rumah? Iya. Dibeli berapa? Orangnya bilang 38 berapa, terus bayar pengacara 38 itu 38 juta apa 300? 338 juta. 338 juta. Ya, terus orangnya bayar pengacara juga katanya 17 juta. Pengacara sopo Nggak tahu. urusane sama pengacara. Orangnya Wes, bilangnya pokoknya gitu. beli 338 Iya. juta. Siapa yang bawa duit itu? Jaki. Zaki. Iya. Apakah ada sisa dikasihkan ke Enggak sampean? sama sekali. Sampai Apakah saya ada enggak. sisa untuk suami sampean? Enggak ada. Nggak ada. Dan sertifikat itu akhirnya masih tetap di Bank BRI atau masih di Sudah di tangan Pak Hadi. oh sudah di tangan pembeli. Iya. Padahal suami sampean dan sampean tidak pernah ngambil Enggak sertifikat sama di sekali. bank. Enggak. Oke. Wes ya, Iya. cerita sampean bener Iya. kayak gitu ya. Iya, bener. Karena jangan sampai ada Enggak. kebohongan-kebohongan Enggak. nanti malah tidak bagus Enggak. gitu ya. Posisi KTP juga dibawa suami saya. KTP-nya saya. siapa? KTP saya. Oh, KTP sampean. Iya. Nah, begini teman-teman bahwa Mbak Husna ini salah, sudah dia dihukum. Tetapi hutang tetap hutang harus dibayar. Iya. 78 juta, 20 juta sama sisanya di Bank BRI 50 juta. Tetapi kalau itu di total itu kan ya nggak sampai 250 juta ya. Ketemu nih Pio, 70, 50, 20. Lah nggak sampai 160 lah kan itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sertifikat itu bisa dilepas dari Bank BRI? Bukan Mbak Husna yang ngambil, tidak ada persetujuan dari suami, padahal itu adalah harta bersama. Tentu ini menurut saya adalah sebuah kesalahan. Mestinya bank tidak ada urusan dengan orang lain. Urusan bank dengan Mbak Husna dan suaminya, itu satu.
Yang kedua, tidak boleh orang kaitan dengan utang piutang pelunasan itu dengan model seperti ini. Sampai kapanpun pembeli yang namanya Pak Hadi tadi tidak akan bisa balik nama kalau tidak ada AJB Pak Hadi pembeli ini dengan ibu maupun dengan suami sampean. Jadi ya meskipun sekarang bisa dikuasai, secara hukum tidak. Yang menjadi pertanyaan kalau suatu saat Bu Usna meninggal, suaminya meninggal, sampai kiamat rumah itu tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Jadi ini pengalaman, kalau mau diselesaikan baik-baik, duduk bersama, memang utangnya berapa, potong utang, sisanya kalau ada lebih mestinya kembali kepada Mbak Husna dan suaminya. Ini pengalaman.